Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Hari keempat, hari Kamis ya. Hari ini kita tetap ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ada di dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Lihat nggak kaos Miss Grace? Aku diberkati. Ini ada ceritanya nih. Tapi kita naikkan pujian dulu. Selamat pagi Bapak. Yuk sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan yang tidak pernah lupa untuk memberkati kami dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaik bahkan. Terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpin kami terus ada di dalam kebaikan-Mu, terus di dalam kebenaran-Mu, di dalam perkenanan-Mu. Berbicara ya Tuhan lewat sarapan sorgawi pagi ini. Kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Anak-anak siswa-siswi SKBB. Di sini ada tulisan apa nih? Oh, aku diberkati. Ya, tulisan ini akan membuat setiap orang yang membacanya tahu bahwa hidupnya diberkati. Bukan hidup yang tidak beruntung, bukan hidup yang penuh dengan kemalangan, bukan hidup yang penuh kesulitan, tetapi aku diberkati. Ya pasti yang berkati adalah Tuhan. Setiap siswa-siswi SKBB nanti ya yang masuk ke tahun ajaran yang akan datang akan mendapat sepasang masker. Maskernya sekarang masih ada di tempat pembuatannya dengan tulisan aku diberkati. Ya, jadi masker bukan masker ketimun. Tadi ada yang bilang masker ketimun, masker bengkuang. Bukan, ini masker kesehatan ya untuk menutup bagian mulut kita supaya tidak terkena virus ya. Masker itu masker kain ya. Nanti di sini ada tulisannya, aku diberkati. Lalu ada tulisan lagi SKBB ya. Jadi siswa-siswi SKBB khususnya diberkati. Setiap yang membaca akan melihat, wow, aku juga diberkati. Dengan kata lain, siswa-siswi SKBB, para guru, para karyawan semua bukan hanya diberkati tetapi juga menyatakan kepada orang lain bahwa engkau diberkati loh. Ya, mari kita naikkan satu pujian. Jadi, yuk, yang masih ragu-ragu masuk SKBB, cepat-cepat supaya kebagian maskernya. Kita naikkan pujian, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Deep, deep, talk about deep, deep, down, down. In my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Down in my heart. Wow, luar biasa sekali. Kasih Tuhan yang sangat besar. Kasih Tuhan yang sangat hebat. Dan itulah sebabnya kita mengasihi Dia. Bukan dengan kasih yang di permukaan saja, tapi terus sampai ke dalam. Bukan hanya bicara perbuatannya, tapi hati kita, apa yang kita bicarakan tentang kasih Kristus. I love you Jesus. Kita mau baca satu firman Tuhan yang merupakan sarapan sorgawi kita pagi ini. Dari Amsal pasal 12 ayat 18
Amsal pasal 18 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Seorang yang mengaku hidupnya di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, dia memiliki kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, tinggi hati adalah awal dari kehancuran, tetapi kerendahan hati awal dari kehormatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, kita harus memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati, bukan kesombongan. Sebab Tuhan paling tidak suka dengan kesombongan. Kalian tahu siapakah Lucifer? Siapakah iblis itu? Mereka adalah malaikat-malaikat yang Tuhan ciptakan waktu di sorga itu sebagai pemuji, sebagai penyembah Tuhan. Lucifer adalah pemimpin para malaikat. Lucifer adalah malaikat yang tercantik, malaikat yang paling pinter, malaikat yang paling hebat dari semua malaikat. Tetapi kemudian dia menjadi tinggi hati dan ia ingin menyamakan dirinya dengan Allah yang menciptakannya, sehingga Allah membuangnya, menghukumnya. Dia tidak lagi menjadi cantik, tetapi dia menjadi si buruk rupa. Sebab itulah Tuhan paling tidak suka dengan kesombongan. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang mengaku anak-anak Tuhan, harus memiliki kerendahan hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Kalau orang rendah diri, merasa dirinya si buruk rupa, merasa dirinya selalu dihina orang, padahal orang tidak hina dia. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tetapi orang yang rendah hati, perhatikan baik-baik ya. Orang yang rendah hati tidak peduli apakah orang lain menghina dia, karena dia tahu saya adalah ciptaan Tuhan. Saya tidak perlu menjadi marah. Saya mau mengampuni. Itulah orang yang memiliki kerendahan hati. Tetapi seseorang yang memiliki kerendahan diri, rasa rendah diri, gampang marah, gampang untuk menjadi sembunyi, depresi karena merasa orang lain membuangnya, menyingkirkannya. Dan saya percaya khususnya siswa-siswi SKBB tidak memiliki rendah diri, tetapi memiliki kerendahan hati. Itulah yang Tuhan mau, kerendahan hati. Artinya, oh Tuhan, saya bukan apa-apa kalau bukan karena Tuhan yang memilih saya. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberikan saya kemampuan. Oh Tuhan, terima kasih. Saya tidak punya sukacita, tetapi Tuhan memberikan saya sukacita. Oh Tuhan, terima kasih saya bisa sehat karena Tuhan yang memberkati apa yang saya makan, apa yang saya minum. Saya ingat satu peristiwa di dalam Alkitab, itu tentang Goliat. Kalian pasti ingat. Goliat adalah seorang tentara pahlawan Filistin, musuh besar bangsa Israel. Dia mempunyai tinggi badan yang kalau diukur dengan meter ya, itu kurang lebih 3 meter tingginya. Mungkin setinggi ruang ini 3 meter. Ya. Kayaknya ruangan ini enggak ada 3 meter. Jadi lebih tinggi. Kalau pintu rumah biasanya tuh tidak sampai 2 meter. 180 cm atau 1,8 meter. Nah, Goliat itu tingginya 3 meter, kurang lebih 3 meter. Lalu dia punya baju besinya berapa puluh kilo. Dia punya pedangnya berapa puluh kilo. Itu luar biasa, kekuatannya luar biasa. Tetapi sayangnya dia sombong sekali. Dia menghina Allah orang Israel. Dia menghina umat Israel, umatnya Tuhan. Ketika Goliat datang menghadapi tentara Israel, dia berkata, nggak perlu rame-rame, 1 lawan 1. Siapa yang bisa? Karena dia merasa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia. Dia merasa dirinya kuat, dia merasa dirinya hebat.
Tapi tadi firman Tuhan katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Masih ingat sarapan sorgawi kita beberapa minggu yang lalu, ketika Daud disuruh ayahnya, Bapak Isai menyuruh Daud untuk menengok kakak-kakaknya. Bagaimana kakak-kakaknya meremehkan dia, menjadi marah ketika Daud datang. Ngapain sih datang-datang? Bukannya jagain kambing domba, kamu tuh kesini cuma mau nonton, mau main-main. Ya, seperti itu kan? Ya. Dan Tuhan tidak suka dengan sikap yang suka meremehkan orang lain. Tetapi apakah Daud menjadi marah? Tidak. Daud tetap rendah hati. Kalau saya mungkin sudah menjadi marah, mungkin saya akan bilang, marah-marah, bukannya tanya saya ngapain, malah saya dimarah-marahin. Mungkin saya banting kali itu roti yang dikasih oleh Bapak Isai untuk kakak saya. Kalau saya menjadi Daud, ya. Tetapi untung bukan saya. Dan saya yang sekarang juga nggak begitu sekarang. Daud tetap rendah hati. Dia tidak menjadi marah. Tetapi dia tetap diam saja. Alkitab tidak mencatat Daud menjawab ini dan itu. Tetapi telinga Daud mendengar bagaimana ada suara yang mengejek-ngejek umatnya Tuhan. Yang mengejek-ngejek Allahnya, Tuhannya yang hidup. Di situ Daud menjadi heran, siapa ya yang berani? Hatinya menjadi kesal ketika ada orang yang mengejek Allahnya. Dia pengen tahu siapa, bukan kesal. Bagaimana dia pikir, siapa sih yang begitu berani? Kok berani amat dia menghina kepada Allah yang hidup? Jadi ketika ada si Goliat berteriak-teriak seperti itu, terus-terusan dia menghina. Siapa yang bisa mengalahkan aku? Bahkan Allahmu juga tidak bisa. Lalu Daud dengan spontan dia maju ke depan, dia bilang, kamu membawa pedang tetapi aku membawa ali-ali. Semacam ketapel tapi mainnya diputar, bukan ditarik begitu. Ya, taruh batu lalu diputar begitu. Lalu apa yang Goliat katakan? Goliat ketawa bilang, kamu kira aku anjing, kata Goliat. Kamu datang cuman bawa ali-ali, bawa batu. Karena orang biasanya kalau lihat anjing ditimpuk aja. Jadi Daud, si Goliat ketawa geli menghina kepada Daud. Sombong dia. Emang saya takut kepada batu? Memang batu bisa mengalahkan saya? Kalau mau menghadapi saya harus dengan pedang. Lihat nih pedang saya. Dengan kata lain seperti itu. Dia sangat bangga dengan kekuatannya. Dia sangat bangga dengan tubuhnya yang besar. Dia nggak tahu kalau dia bisa punya tubuh yang besar, dia punya nafas hidup, itu karena Tuhan Allah yang hidup yang memberikan nafas. Dan Allah yang memberi nafas kepada dia, itu yang dia hina-hina. Lalu Daud menembakkan, memutar-mutar ali-alinya, lalu dilempar begitu, batunya tepat kena di tengah-tengah dahinya Goliat. Dan saat itu juga Goliat mati seketika. Firman Tuhan tepat sekali. Tinggi hati mendahului kehancuran. Orang yang tinggi hati berarti dia sedang berjalan menuju kehancuran. Tetapi orang yang rendah hati sedang berjalan menuju kehormatan. Itulah sebabnya Daud menjadi dihormati. Orang Israel berkata, wow, luar biasa hebatnya. Luar biasa. Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud menjadi pahlawan Israel waktu itu. Anak-anak yang Tuhan sayang, setiap siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, jangan biarkan tinggi hati di dalam dirimu, tetapi hiduplah di dalam kerendahan hati. Jaga hatimu, jangan ada kesombongan. Jangan ada kesombongan. Kalau harta yang menjadi kebanggaanmu, harta bisa hilang. Kalau kecantikan yang menjadi kebanggaanmu, kecantikan bisa pudar. Kesehatan, kekuatan tubuhmu yang kuat, tinggi, besar, sehat, ganteng, cantik, langsing, itu bisa hilang seketika. Tuhan tidak mau. Tetapi biarlah engkau hidup dengan rendah hati. Bersyukur Tuhan memberikan engkau tubuh yang sehat.
Bersyukur Tuhan memberikan engkau banyak berkat. Bersyukur Tuhan memberikan engkau wajah yang cantik atau wajah yang ganteng. Bersyukur Tuhan memberikan engkau akal budi, nilaimu selalu bagus. Orang tua juga bersyukur kepada Tuhan kalau anak-anak boleh mendapat nilai yang baik. Tetapi jangan tinggi hati. Tuhan paling tidak suka. Karena tinggi hati adalah kebencian bagi Tuhan. Tetapi hiduplah rendah hati. Sebab apapun yang kita punya, apapun yang boleh ada dalam hidup kita, semua itu karena pemberian Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Mari, jaga hatimu, jangan ada tinggi hati, jangan ada kesombongan, jangan merasa diri lebih dari orang lain, jangan merasa diri hebat lebih dari orang lain. Kalau ada temanmu yang mungkin pelajarannya kurang bagus, mungkin ada orang temanmu yang tidak secantik, tidak seganteng kamu, jangan sedikit pun hatimu menghina, meremehkan dia. Tuhan paling tidak suka. Yuk kita naikkan satu pujian. Ku tak membawa apapun juga. Waktu lahir, setiap orang lahir sebagai seorang bayi yang tidak berpakaian, belum bisa bicara, belum bisa berjalan, belum bisa apa-apa. Begitu juga ketika manusia meninggalkan dunia ini, uangnya 1 rupiah pun tidak dibawa. Pakaian bagus yang diberikan akan menjadi rusak dan usang. Sebab itu hiduplah rendah hati. Kita naikkan pujian ini. Ku tak membawa, tidak bawa apa-apa, ditinggalkan semua. Saat ku kembali ke surga. Tapi saya mau katakan, orang yang tinggi hati tidak akan kembali ke surga. Katakan, Tuhan, ini aku punya hati, hati sebagai hamba yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan. Padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Satu kali lagi, ku tak membawa. Katakan, Tuhan, ampuni saya kalau saya merasa diri saya hebat. Ampuni saya kalau saya merasa diri saya lebih dari yang lain. Saya merasa saya lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih punya uang, lebih ganteng, lebih sehat, lebih dari orang lain. Ampuni saya Tuhan hari ini, saat ini juga. Karena saya tahu saya lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Dan ketika saya kembali tinggalkan dunia ini, saya juga tidak membawa apa yang saya banggakan. Mari Tuhan, cabut segala kesombongan saya, cabut segala ketinggian hati saya. Karena saya mau hidup di dalam-Mu, saya tidak mau hidup di dalam kesombongan. Saya tidak mau seperti Goliat, karena kesombongan yang menjadi hancur, menjadi binasa. Inilah saya Tuhan, berikan saya kerendahan hati. Kesombongan aku tolak dalam nama Yesus. Ketinggian hati merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih dari orang lain, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkata, aku tidak membawa apapun ketika aku datang ke dunia. Aku tidak punya apa-apapun. Bahkan ketika aku kembali nanti tinggalkan dunia ini, satu pun tidak dapat aku bawa. Orang hanya akan mengingat namaku. Orang hanya bisa melihat kuburku. Bahkan ketika digali hanya ada tulang belulang. Yang tidak lagi terlihat kegantenganku, tidak terlihat lagi kecantikanku, tidak terlihat lagi kepandaianku, tidak terlihat lagi kemewahanku, kekayaanku. Hanya seonggok tanah yang tertutup oleh rumput. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam kesombongan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa.
Tetap tinggal dalam kerendahan hati. Apapun yang engkau punya, segala yang baik, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan menyombongkan diri. Jangan merasa engkau hebat, sebab Tuhan paling tidak suka. Jangan pernah lupa, aku diberkati. Ada masker untuk setiap siswa-siswi SKBB dengan tulisan aku diberkati. Tuhan memberkati, hidup dalam kerendahan hati. Sampai besok pagi.